Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas tips true story kisah Nabi. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak dan juga diberi istri cantik yang soleh serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa taala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular, dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Musibah kedua datang. 12 anak Nabi Ayub meninggal. Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu selama 18 tahun. Namun, luar biasanya selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berikhtiar dengan cara tetap bertobat dan beribadah di pinggiran negeri bersama istrinya yang setia, sabar, menemani senang duka Nabi Ayub. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" 20 tahun suamiku." "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" 18 tahun. "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub berkata, "Wahai Tuhanku, Penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ayub untuk mandi dengan air itu. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Besoknya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah, dan saat itu kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki.